Tapi karena berkaitan dengan jawabanku, maka aku perlu penegasan darimu, adindaku. Menurutmu yang menjadi dosa itu di lagu itu, apakah liriknya atau musiknya? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang ini, ya, siang hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana si Taufik, ya, ataupun yang mempunyai akun logika itu ternyata tidak ada ilmunya, hanya itulah, ya, hanya kreak-kreak. Makanya tong kosong itu nyaring bunyinya, ya, air berkreak tanda tak dalam. Ketika menantang-nantang didatangi sama Aki Nandar, ternyata juga tidak bisa apa-apa, ya, hanya ketawa-ketawa. Habis itu merasa pintar sendiri ketika monolog, ya, nantang-nantang di roomnya. Kalau ngomong sendiri, ya merasa pintar. Coba kalau berhadapan langsung, alah, baru di medsos, berhadapan di medsos saja sudah tidak bisa ngomong apa-apa, ya, hanya ketawa-ketawa. Apalagi jumpa langsung, ya. Nah, saya yakin dia langsung menangis. Saya yakin sekali langsung menangis. Ampun, saya yakin itu. Makanya itu, ya, ketika berhadapan sama orang-orang kafir macam hooh, ya, sama orang-orang kafir tuh waktu berkumpul-kumpul berkongko-kongko itu macam hooh saja, macam paling pintar. Padahal demi Allah dia tidak tahu kalau dia sedang diperalat oleh orang-orang kafir. Dia tidak tahu. Itulah orang bodoh mengaku pintar hanya karena sesuap nasi untuk mengisi perut anak istrinya, sehingga dia sanggup menggadaikan akidahnya, ya, mencaci-caci, mencela-cela umat Islam, padahal dia sendiri mengaku sebagai seorang muslim. Nah, di sini kan, aduh, memalukan. Demikian kaum muslimin videonya. Kok tumben-tumbenan ini adindaku ngajak tuan logika? Oke, Abang Logika. Nah, tunggu Abang dulu, Logika. Kita banyak yang nyuruh naik, ya. Banyak yang nyuruh PK, ya. Gini, pertama saya sampaikan bahwa tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Makanya saya kebingungan nih cari lawan. Ya, kebingungan cari lawan. Tadi Pendeta Torosoki kabur, baru opening statement. Gini Bang Logika, ya, Anda Muslim atau Kristen, saya tanya Bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Baik, Abang tahu tidak? Saya melihat Abang joget-joget pakai lagu rohani Kristen. Saya tanya sama Abang. Ya, sebentar dulu, saya tanya dulu. Ini kan saya minta konfirmasi nih, klarifikasi. Saya belum giliran saya. Ya, baik.
Oke. Oke, sebentar, nanti dua. Sebentar, tuh kan nggak berani dia. Nggak, satu aja, satu saja, satu dulu. Nanti Anda boleh dua juga. Silakan. Saya mau bertanya sama abang nih. Saya mau bertanya sama kau ya. Kau joget-joget pakai lagu rohani Kristen, ya? Itu menurut akidah Islam itu dibolehkan atau tidak? Saya tanya. Anda kan jamaah tablik dulu kan? Oke, silakan. Bagus. Oke. Ya. Anda sudah lihat video saya? Sudah dong. Sudah kan? Sudah. Oke. Di situ Anda lihat captionnya nggak? Ada tulisan merah di situ. Anda baca nggak tulisan merah di situ? Oke. Yang saya tanyakan apa, Bang Logika? Sekarang saya tanya. Yang saya tanyakan apa? Tak katanya dua. Kok tiga? Ya udah. Oke, silakan. Ini. Ya, yang saya tanyakan apa? Enggak. Ya, silakan dijelaskan aja. Ya, enggak, saya tahu, enggak gini. Anda kalau bilang sudah lihat video saya, seharusnya Anda harus sudah benar-benar tahu dong. Anda baca nggak caption? Iya, saya nggak bertanya caption. Yang saya tanya adalah bagaimana pandangan Islam ketika kita berjoget-joget dengan lagu Kristen gitu loh. Sementara masih banyak lagu-lagu yang lain. Itu yang saya tanya, bukan captionnya yang saya tanya. Saya tahu memang sudah baca captionnya. Makanya yang saya tanya, bagaimana pandangan Anda, bukan pandangan Anda, bagaimana pandangan pandangan agama Islam, akidah Islam, ketika kita berjanji dengan nyanyian yang nuansanya kemusyrikan, menyekutukan Allah. Bagaimana pandangan? Enggak, saya nggak perlu caption. Yang saya tanya bagaimana pandangan Islam. Anda kan dulu ikut jamaah tablik nih. Makanya saya tanya, gimana pandangan agama Islam dengan kelakuan Anda semacam itu? Silakan. Udah belum? Makanya saya tanya tadi, Anda udah lihat videonya? Jawaban Anda apa tadi? Udah ya? Ya saya jawab, sabar dulu. Anda Anda lihat nggak videonya apa? Lihat kan? Captionnya lihat nggak apa itu tulisannya? Kalau enggak bilang enggak apa-apa. Lihat atau enggak? Lihat, saya lihat. Apa? Kalau berarti Anda tahu dong bacaannya itu. Kalau enggak bilang enggak, tahu. Lihat gitu. Apa bacaannya coba? Ya, tahu, saya tahu. Iya, saya tahu. Bacaannya. Apa bacaannya? Iya, saya tahu. Anda suka dengan lagu itu katanya, pengen berjoget. Nah, makanya saya tanya. Makanya, bro, jangan ketawa lo bro. Gua kan nanya sama lo. Masih banyak lo lagu-lagu yang lain. Misalnya lagu goyang dompet atau apa. Silakan Anda jawab. Jangan babi bu bebo. Jangan muter-muter kayak oten gitu loh. Jawab saja. Aku kan tanya. Sekarang saya tanya. Jangan ketawa bro. Saya tanya, Anda kan pernah ikut jamaah tabligh. Saya tanya, Anda pernah ikut jamaah tabligh atau tidak? Kan makin bertambah kan pertanyaannya. Bertambah karena Anda pernah ikut jamaah tabligh. Karena Anda pernah ikut jamaah tabligh, tuh kan Anda ini sekarang mirip oten loh Bang. Anda ini enggak. Anda tadi menyapa saya Ade, berarti Anda mengaku bahwa Anda itu abang saya secara usia. Makanya saya tanya sebagai adik nih. Abang, saya tanya nih, menurut pengetahuan Islam Anda, ya, sekarang saya tanya sama Anda. Enggak, saya mengulangi pertanyaan yang tadi. Menurut pengetahuan agama Islam saudara, bolehkah kita bernyanyi dan berjoget dengan nyanyian dan lagu Kristen yang memberhalakan manusia? Saya tanya, boleh atau tidak? Menurut Islam loh. Iya kan? Tapi kan aku gini, oke Dinda, dengarkan baik-baik ya. Kita satu-satu. Aku berikan Anda waktu tadi ya. Jadi sebenarnya Anda bertanya itu kenapa ada asbabnya, betul ya? Asbabnya yaitu Anda melihat saya di PT saya berjoget menggunakan lagu rohani Kristen, kan itu asbabnya, betul? Betul. Nah, saya bertanya kepada Anda tadi, Anda melihat tidak videonya? Anda bilang melihat. Anda tahu tidak captionnya di situ tulisan warna merah? Anda bilang tahu. Saya suruh Anda membaca. Apa bacaannya kalau memang Anda tahu? Nah, Anda sudah. Coba jelaskan. Coba dijelaskan, Bang. Coba bilang dulu. Coba dijelaskan. Yang saya tanya bukan captionnya sebetulnya. Yang saya tanya itu adalah gini loh, bro. Yang saya jelas pertanyaan saya loh, bagaimana hukumnya? Bukan saya hukumnya caption, karena ina amalu biniat, ada ina amalu biniat. Makanya saya tanya nih, bagaimana hukumnya menurut akidah Islam
Ini hukumnya, jangan tertawa loh. Saya lagi berbicara serius nih. Bagaimana hukumnya secara syariat Islam Anda mendengarkan lagu kemusyrikan, memberhalakan manusia yang jelas-jelas kekafiran dan jaminannya neraka. Quran surat Al-Bainah ayat ke-5, Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Bukankah di dalam Al-Quran, bukankah di dalam hadis, kalau misalnya ada suatu kemungkaran, kita merubahnya. Ini Anda malah ada nyanyi memberhalakan Yesus, malah Anda joget-joget gitu loh. Harusnya Anda menghapus, harusnya Anda memberitahu kalau ini adalah ketidakbenaran. Kok manusia dituhankan gitu loh. Makanya bagaimana hukumnya yang saya tanya. Oke, udah ya. Oke lah, karena gini, sebenarnya saya cuma mau pengen dengar pengakuan kau aja. Aku nggak tahu sebenarnya gitu, nggak tahu captionnya. Jadi gantian dong. Kalau nggak Anda lanjut, nggak apa-apa. Saya berikan loh, Pak. Oke ya. Ya, jadi gini teman-teman, saya akan jawab. Kenapa sih saya bertanya detail sama dia supaya dia tahu apa yang dia komentari, dia harus tahu betul. Nah, dia mengatakan saya nggak bertanya caption, betul dia nggak bertanya caption, tapi barusan dia baca dalilnya semua manusia itu tergantung niatnya itu tadi ya, Bang ya. Amalu bin niat tadi, betul? Segala sesuatu dilihat dari niat, betul nggak? Maka caption yang tertulis di video saya itu ya, saya candu dengan musiknya ya, tetapi tidak dengan liriknya. Coba Anda buka lagi deh. Itu ada isi hati saya yang saya curahkan lewat hati. Ya, saya tuliskan itu isi hati saya di situ. Kok saya candu dengan musiknya, tidak dengan liriknya. Berarti di situ poinnya hanya satu. Ya, saya hanya fokus ke musik bukan ke liriknya. Karena isi hati saya sudah saya curahkan di lewat caption tersebut. Tahu nggak? Kalau saya tidak seperti itu, saya nggak buat itu captionnya. Kalau memang hati saya tidak seperti itu, saya katakan saya candu dengan musiknya, tetapi tidak dengan captionnya. Ya, berarti betul kembali tadi kepada apa yang Anda katakan. Semua itu dilihat dari niatnya. Niat saya itu ya ingin berjoget dengan musiknya, tapi bukan dengan liriknya. Ya, udah jelas deh. Boleh saya bertanya? Boleh saya tanggapi dulu? Saya tanggapi dulu boleh? Nanti Anda boleh bertanya. Enggak, benar-benar serius. Anda nanti boleh bertanya. Nah, sekarang saya tanya. Tar dulu tuh kan. Nah, Anda nggak mau ditanggapi nih. Enggak, ya nanti boleh. Saya itu orangnya adil, boleh, tapi nanti tanggapi dulu. Nanti saya juga kalau Anda tunggu. Iya, sebentar. Adil tapi sudah 2 pertanyaan. Saya tanggapi dulu. Pertanyaan pun. Iya, nanti Anda boleh bertanya. Anda boleh. Makanya saya tanggapi dulu dong. Saya tanggapi dulu baru nanti bertanya. Boleh nggak saya tanggapi dulu? Nanti Anda bertanya setelah itu. Saya 20 detik. Siap. Saya 20 detik. Oke, siap. Mulai saat ini Nandar, saya beri kau bertanya bebas sampai kita berhenti. Saya nggak mau bertanya. Silakan kau bertanya. Oke. Enak kan? Sekarang baik. Gini baik. Dengarkan. Ya udah, katanya mau ditanya. Ya dengarkan saya. Belum selesai 20 detik. Tunggu dulu. Belum selesai 20 detik. Iya, kalau ngasih waktu itu yang ini dong yang jelas, oke? Teman-teman semuanya, Tuan Logika mulai detik ini sampai kami selesai PK, ya, saya tidak akan bertanya dengan ini sama dia, kecuali bertanya hal-hal yang memang saya belum paham dari pertanyaan dia. Jadi biarkan dia bertanya sampai sepuas dia sama Tuan Logika. Oke, Dek Nandar, karena saya adalah abangda kamu adalah dindaku, maka silahkan kamu bertanya sepuas kamu. Saya berikan Anda waktu, silahkan. Begini loh, Anda tahu tidak innama amalu binat itu maksudnya apa? Boleh nggak gini misalnya, kita misalnya berzina, niatnya saya ingin membantu karena dia kesepian, boleh nggak? Misalnya kamu meninggalkan istri kamu, terus saya, Tuan Logika, aku ke rumah istrimu ya, aku nawaitunya ingin agar istri kamu nggak kesepian, boleh nggak niat dalam hal keburukan? Saya tanya. Nawaitunya dalam keburukan. Ini saya jelaskan dulu ya. Logika nawaitu ina amalu biniat itu amal yang masih dalam koridor kebaikan. Contoh nih, saya bersedekah nih.
sedekah saya diperlihatkan atau tidak itu tergantung niat saya, masih dalam koridor kebaikan. Tetapi yang kamu lakukan itu dalam koridor perbuatan yang ke arah kemusyrikan, mendengarkan bagaimana kamu orang-orang yang memberhalakan manusia, kok kamu malah joget-joget begitu. Harusnya kamu merasa sakit hati, merasa sedih. Kenapa nabi kamu, yaitu nabi kita, sebentar Bang, katanya tadi giliran saya menanggapi. Iya, sabar dong, sabar. Gimana sih, katanya mau ditanggapi, silakan bertanya sepuasnya. Waduh, sebentar Bang, ini abang nih gimana sih? Makanya saya tanya deh, Bang Logika, bolehkah kita berdalil nawaitu biniat, inna amalu biniat di dalam hal kejahatan? Misalnya nih, saya wik-wik, ya, misalnya saya wik-wik dengan istri Anda, nawaitunya misalnya untuk biar istri Anda tidak kesepian, boleh nggak kita inamal amalu biniat mendalilkan dengan itu untuk perbuatan yang jelas-jelas terlarang gitu kan? Boleh atau tidak, saya tanya? Boleh atau tidak? Boleh saya jawab, Dinda? Boleh, silakan. Oke, di mute ya, karena kamu bertanya tanpa batas. Ya, maaf kalau tadi saya agak motong. Sebenarnya saya cuma mengucapkan terima kasih teman-teman, karena kita udah 2-0 nih winnya. Sebelah tuh nggak ada lawan. Ya, terus tetap layar ya, berikan ini. Sebelah tuh nggak ada lawan. Sebenarnya itu gini, makanya aku karena kasihan sama Dindaku ini, aku berikan dia waktu untuk bertanya terus, gak apa-apa. Ya, aku lucu aja sebenarnya. Oke, gini Abang Adindaku ya. Sebenarnya lucu sih. Kenapa kamu nggak bilang gini aja perumpamaannya? Ya, saya niat ingin menjinahi istrimu. Kenapa nggak saya aja yang menjinahi istrimu niatnya? Kenapa kau yang harus sama istriku? Jadi di sini ada ketidakkonsistenan. Kalau kamu niatnya baik, pasti ada niat buruk juga di situ ya. Kenapa kamu nggak bilang aja? Logika boleh nggak? Kalau kamu berniat ingin menjinahi istriku karena dia lagi kesepian, itu lebih saya terima itu sebenarnya. Tapi oke lah. Jadi begini adekku dan Dinda Nandar ya. Sebenarnya kau itu deh seorang pengacara, suaranya wawasannya luas seperti langit. Ya, intinya itu kamu tuh harus lebih cerdas lagi. Kalau bermain logika atau analogi dengan abangmu ini, ya. Jawaban saya tinggal satu aja deh. Di dalam yang aktivitas joget yang saya lakukan, di situ ada 2 poin. Yang menjadi salah atau dosa di situ, apakah liriknya atau musiknya? Kita harus perkecil ini masalah. Karena Anda kan memprotes tentang saya berjoget ya dengan lagu rohani di situ kan, dan saya udah jelaskan masalah captionnya tadi di situ. Saya candu dengan musiknya tapi tidak dengan liriknya. Maka di sini Anda harus putuskan, dan tolong ya, ini terpaksa saya harus bertanya. Sebenarnya aku nggak mau nanya, tetapi ini karena berkaitan dengan jawabanku. Ya, ingat, saya sebenarnya tidak mau bertanya, tapi karena berkaitan dengan jawabanku, maka aku perlu penegasan darimu, Adindaku. Menurutmu yang menjadi dosa itu di lagu itu, apakah liriknya atau musiknya? Monggo silakan. Ke mute, dibuka dulu mute-nya, mute kebuka. Ya, diulang mute, enggak ada suara. Bentar ya. Ya diulang ya. Tolong dijawab apakah yang berdosa di situ liriknya atau musiknya, silakan. Ya, sebentar Bang. Bentar ya, aku ganti ini dulu. Tap layar guys ya, tap layar di share ya. Pokoknya malam ini aku akan membahagiakan Adinda Yonatan Nanda. Aku berikan dia izin bertanya sepuas hati dia malam ini, sampai dia muntah-muntah nggak apa-apa. Ya, kalian akan saksikan. Dia pun nggak rakus akan pertanyaan nggak. Biarkan dia bertanya sepuas hati. Oke, biar saya suara saya terdengar dengan jelas. Makanya tadi saya bertanya, apakah ketika kita nawaitunya baik di dalam perbuatan jahat itu adalah sesuatu yang dibolehkan? Anda sendiri menjawab loh, itu tidak, sesuatu itu tidak dibolehkan. Nah, kesalahan Anda letaknya di mana? Kesalahan Anda adalah ketika ada suatu kemungkaran, jelas-jelas loh. Sekarang saya tanya sama Anda, singkat saja. Ketika Anda berjoget itu, tolong dijawab dengan singkat, apakah Anda mendengar lirik itu? Dijawab singkat. Ketika Anda berjoget, apakah Anda mendengar lirik lagu tersebut, penyembahan terhadap manusia? Saya tanya. Jawab singkat.
Jawab singkat. Jangan main. Loh enggak, sebentar, bukan memaksa. Saya kan bertanya kepada Anda tuh kan. Anda tadi mengatakan Anda harus berwawasan luas. Yang berwawasan luas itu di sini saya atau Anda. Makanya saya tanya nih, ketika Anda berjoget-joget, sebentar. Jawab singkat. Ini saya belum selesai loh. Makanya saya membutuhkan jawaban singkat Anda untuk mengutarakan isi hati saya. Sekarang saya tanya, ketika Anda berjoget-joget, apakah Anda tidak mendengar suara lagu yang jelas-jelas lagu itu adalah memberhalakan manusia, salah satu bentuk kemungkaran, salah satu bentuk kekafiran? Apakah Anda mendengar lagu tersebut? Saya tanya, dengar atau tidak? Oke, jangan dibatasi ya Dek Nandar ya, karena saya pun nggak membatasi. Enggak, saya tanya, pertanyaan saya singkat loh. Anda dengar atau tidak? Setelah Anda dengar, nanti saya akan kemukakan argumentasi saya. Bukankah di awal Anda mengatakan, Dek, wawasannya sangat harus luas ya, Anda ini pengacara, ya kan? Makanya saya butuh jawaban singkat. Ketika saya bersidang pun sama. Ketika saya bertanya kepada saksi, bertanya kepada polisi, jawaban mereka singkat kok. Saya tanya, Anda melihat nggak kejadian itu? Melihat. Anda melihat atau tidak? Tidak. Singkat saja. Sekarang saya tanya, ketika Anda berjoget-joget dengan lagu yang memberhalakan manusia, salah satu bentuk kekafiran kepada Allah, kemungkaran, apakah Anda mendengar lagu tersebut? Oke, izinkan saya menjawab ya. Di mute. Ya, singkat. Saya jawab singkat. Oke lah, gua lanjutkan dulu aja. Karena pasti jawabannya salah gejek. Baik. Dia tadi mengatakan tidak usah saya bertanya sebetulnya. Orang-orang akan bisa menyimpulkan. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu, Bang. Noise. Di mute dulu. Oke. Sebetulnya ketika dia mengatakan saya suka dengan lagunya tetapi tidak suka dengan liriknya. Jangan kabur kau. Jangan kabur kau. Woi. Woi, jangan kabur kau. Dasar munafikun. Jangan kabur. Kabur. Halo. Kok tumben-tumben? Mari kita bermubahalah. Orang-orang Kristen gak mau karena yakin Nabi Muhammad adalah roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus. Ini dalilnya. Makanya gua kasih tahu nih, lu kan habis dapat uang banyak tuh. Nih gua kasih tahu, Bang. Ada sebuah buku, sebentar ya, bukunya di mana nih? Sirah Nabawi. Nah, ini, Bang. Lu belajar lagi lah, Bang. Lu tadi bilang lu lebih pandai, lebih hebat. Ternyata tentang sejarah Islam saja nol lu, Bang. Nih, Bang, kita lihat nih. Lu coba baca ini, Bang. Ini Sirah Nabawi loh. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Bagaimana Anda mengatakan bahwa dakwah kristologi ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW itu berdakwah kepada orang Yahudi dan Kristen atau Nasrani. Bahkan Anda ngerti nggak, ada seorang pendeta, seorang rabi Yahudi namanya Abdullah bin Salam masuk Islam karena dakwah Rasulullah SAW. Ternyata Nabi Muhammad termaktub dan tertulis di dalam Injil dan di dalam Torah. Saya minta kepada Anda, tunjukkan pernyataan dan sikap penghujatan saya kepada agama Kristen. Tadi Anda mengatakan bahwa cara yang kami lakukan, ingat, Bang Juma, dengarkan saya, Bang Juma, belum selesai. Anda tadi 100% katanya. Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Moto, Yonatan Nandar, dan debater-debater dari apologet Islam Indonesia ini penuh kasih sukacita, mendakwahkan kebenaran Islam. Sudah ratusan orang, mungkin sampai ribuan orang masuk Islam berkat dakwah Bang Juma. Sementara Anda mengajarkan toleransi, tetapi caption Anda ketika live, Juma begini, Juma begitu. Apakah itu ajaran toleransi? Anda kalau ketika live itu nggak ada bahasan lain selain Bang Juma. Saya nggak tahu Anda begitu. Ya sebentar, ini lagi, 20 detik lagi. 20 detik lagi, 20 detik. Ya, 20 detik. Iya, 20 detik. Saya tanya, Anda katanya mengajarkan toleransi.
Sementara caption-caption Anda ketika live tidak ada loh muatan-muatan, atau Anda tidak membahas orang kayak Anda nyanyi-nyanyi, atau mungkin Anda membahas Bible ya, diajarkan Bible sama teman-teman Anda yang Kristen itu. Kenapa Anda selalu bahas Juma begini, Juma begitu? Anda ada suatu sikap yang tendensius kepada Bang Juma. Padahal Bang Juma itu mempunyai rasa belas kasihan ya kepada Anda ya, menasihati Anda dengan baik, menyayangi Anda, bilang Anda aja adek. Tetapi Anda malah air susu dibalas dengan air tuba. Ketika Anda menginjak Bible, siapa yang menasihati? Bang Juma. Ketika Anda joget-joget pakai pakaian Yesus, siapa yang menasehati? Bang Juma. Bang Juma itu sayang kepada Anda, Bang. Cuma Andanya salah terima. Keras hatimu itu, Bang. Lembutkan hatimu dengan berzikir kepada Allah. Jangan kau tolak kebenaran lagi. Kalau mau masuk Kristen, saya lebih suka Anda masuk Kristen, Bang. Daripada Anda abu-abu semacam ini, Bang. Masuk Kristen saja, Bang. Biar dapat donasi, Bang. Halo, jangan kabur. Ini sinyal saya apa sinyal dia nih? Kabur. Jangan kabur. Dia, Halo, tes. Dua orang inilah kabur. Aku nggak perlu kabur teman-teman ya, apalagi cuma ngadapin Nandar. Maklumlah jaringan tempatku, nggak pun PK sama dia, kalau jelek ya jelek aja. Kita undang lagi guys, kita undang lagi Nandar, kita undang lagi. Mana dia Nandar ya? Nandar, kita cari lagi. Nandar. Dia lagi PK sama orang kayaknya nih. Dia lagi sama orang, dia sengaja putusin, terus dia nggak lagi mau. Coba cek, dia lagi bersama tamu lain. Dia lagi bersama tamu lain, guys. Jadi itu cara dia, udah dia ngomong panjang lebar, dia kabur, dia bilang saya. Dia manfaatkan jaringan burukku untuk kabur. Ya, dia udah bertamu sama lain dia. Aku aja enggak. Ini aku mau undang dia, dia lagi bersama tamu lain, di sini tulisannya. Ya. Jadi suruh dia lagi ke sini kalau memang dia hebat, biar saya ini kan. Saya udah nunggu dia waktu lama, entah kemana-mana narasinya teman-teman ya. Dari berjoget-joget belum kelar, udah pergi ke minjak Bible, udah pergi ke cosplay, udah pergi kemana-mana dia larinya. Muter-muter dia dulu. Padahal kalau memang dia niat baik, cukup satu tema aja dulu dibahas. Kalau masalah joget, joget sampai tuntas. Kalau masalah injak Bible, begitu kan. Oke, kita coba lagi guys ya. Suruh dia teman-teman, coba ada yang ke sana, coba suruh dia ini kan lagi. Karena dia bersama tamu lain nih. Live bersama tamu lain. Itu sekarang yang tertulis di sini. Ya, live bersama tamu lain. Berarti dia sengaja nih. Ya, ini kutunjukkan sama kalian ya. Bahwasanya Nandar lagi bersama tamu lain nih. Kutunjukkan sama kalian guys. Aduh, bukan ini, bukan. Kalau kita nggak main, nggak level guys ya, kita beri dia waktu lama kok. Kita udah ucapin gitu, kita harus ini. Kalau cuma sama Nandar teman-teman, aku nggak perlu bertanya lah. Kalau bukan hanya untuk menyempurnakan jawabannya, ingat, pertanyaanku kalaupun ada hanya untuk menyempurnakan jawaban. Karena kalau saya nggak bertanya nanti jawaban itu akan ngambang seperti itu. Nih aku tunjuk sama kalian ya. Nandar tuh udah bersama tamu lain nih. Duh.
Yonatan Nandar live bersama tamu tuh, live bersama tamu, dia nggak bisa kundang yang paling atas guys, yang paling atas ya. Yang paling atas itu saya coba mengundang dia live bersama tamu, jadi nggak bisa saya undang dia. Coba kalian ke sana sebagian bilang itu logika udah nunggu. Masa iya karena ganggu jaringan lu kabur, gimana sih Nandar? Jadi gini guys ya, coba kita bahas sedikit. Dia mau coba-coba bermain-main logika dengan saya, nggak bisa, ya. Karena gimana pun mereka nggak akan dapat celah. Di VT saya tersebut tuh saya tahu, sebelum saya buat VT itu saya tahu, makanya saya buat caption di situ, ya. Saya candu terhadap lagunya, terhadap musiknya, tapi bukan dengan liriknya. Itu menandakan hati saya belum menerima lirik itu. Dalam kata arti tidak menerima di sini bukan berarti saya membenci teman-teman, karena lirik tersebut mengandung tentang kepercayaan. Itu ya teman-teman biar tahu. Ya, tapi saya suka dengar lagu, dengar musiknya itu, saya suka gitu. Tapi saya juga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga saya membuat caption tersebut. Itu menandakan isi hati saya di situ. Dia minta apa? Dalil apa coba? Itu kan tentang hati dan niat. Jadi amalu bin niat tadi itu segala sesuatu tergantung kepada niatnya, termasuk tentang ibadah ataupun tentang perbuatan dosa. Jadi termasuk masalah lagu tadi itu, lagu itu pun itu dilihat dari niat kita. Niat saya itu adalah untuk pertama toleransi, yang kedua sengaja saya buat captionnya itu bahwasanya saya candu terhadap lagunya tapi tidak dengan liriknya. Dan ada loh teman Kristen yang sempat komen, Bang Logika kenapa kok nggak suka dengan liriknya, emang ada yang salah dengan liriknya? Saya jawab, Anda Kristen, saya Islam, ya. Lirik tersebut ya memang buat untuk orang Kristen, tidak buat untuk saya begitu. Karena kalau saya harus percaya kepada lirik tersebut berarti saya mempermainkan akidah saya mempermainkan iman saya, bukan demikian teman-teman. Gitu. Oke, saya cek dulu terakhir kali ya untuk si Nandar ya, coba saya cek sekali lagi apakah dia sudah tidak bertamu lagi gitu. Jadi nggak ada alasan nanti ya. Masih oke, udah dia masih bersama tamu lain. Kayaknya dia sengaja, nggak apa-apalah. Lagian kita nggak pala peduli kali ya. Padahal pertanyaanku belum dia jawab loh teman-teman. Maksudnya itu tadi aku mengatakan ada nggak ya Rasulullah itu mencontohkan dakwah dengan seperti yang mereka lakukan. Bukan aku katakan Nabi itu nggak pernah berdebat, pernah loh Nabi itu diskusi ke debat piginya. Contoh di dalam Quran surah Al-Kafirun, di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah engkau berhenti berdakwah itu, jangan berdakwah lagi, berhentikan dakwah itu, ya. Kamu sehari menyembah Tuhanku, maka kami sehari menyembah Tuhanmu. Maka Rasulullah itu kan arah ke perdebatan piginya teman. Misionaris anggap. Jadi kalaupun ada misionaris kita tinggal jawab seperti itu jawabannya. Bukan malah kita ajak mereka debat, bukan malah kita ajak mereka saling hujat-menghujat, tidak. Jadi apa jawabannya? Nabi Muhammad menjawab, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Demikian juga kamu tidak akan pernah menyembah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka clear sudah. Tidak ada perdebatan teman-teman. Karena Rasulullah itu tidak menghindari perdebatan itu. Rasulullah tahu perdebatan itu justru akan berdampak buruk bagi agama, sehingga Rasulullah tinggalkan perdebatan. Rasulullah menggunakan metode dakwah yang rahmatan lil alamin, bukan dengan cara berdebat saling menghina, mencaci maki sesembahan orang lain. Begitu. Jadi sangat jelas ya teman-teman sekalian ya, bahwasanya dakwah bukanlah
demikian tadi kaum muslimin ya, yang pada akhirnya dia kabur, padahal dia yang kabur. Setelah itu dia ngoceh-ngoceh di roomnya sendiri, cari muka sama orang-orang Kristen, sama orang-orang kafir ya, cari mukanya itu luar biasa, katanya di kick lah segala macam lah, inilah itu, padahal semuanya itu bohong. Karena apa? Jelas dia kabur, jelas dia lari. Biasanya dia juga ketika live buka room itu semalam-malaman, bahkan berhari-hari ya, tidak henti-henti, tidak ada masalah. Begitu dia jumpa sama orang-orang yang ditantangnya dengan alasan begono begini, saya yakin itu karena saking takutnya ya, saking takutnya, lalu dia mematikan datanya. Jadi pura-puranya jaringannya tak bagus lah begono begini, dan pada akhirnya kabur. Karena apa? Orang-orang yang seperti Taufik ini ya, itu dari semenjak zaman Nabi ada, dan mereka mengaku orang yang beriman, dan mereka mengaku orang-orang yang bertakwa gitu. Namun menyerang saudaranya sendiri, sebagaimana orang-orang yang memusuhi sahabat Nabi kala itu ya. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, tapi para sahabat Nabi itu mereka musuhi sedemikian rupa, dan sampai berujung dengan merenggut nyawa para sahabatnya, seperti sahabat Utsman radhiyallahu an, beliau disergap oleh orang-orang yang mengaku Islam. Nah, maka dari itu salah satu contoh demikianlah si Taufik itu ya. Begitulah perilakunya, dan orang-orang munafik itu dari zaman dahulu hingga detik ini itu tetap akan terus ada sampai hari kiamat, itu akan terus ada. Baik kaum muslimin, saya rasa itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.